Oke, halo teman-teman sekalian. Selamat datang kembali di channel YouTube IQ Plus. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada display LCD I2C 16x2 dengan Wemos D1 Mini. Jadi, untuk para pecinta elektronik yang sudah atau pernah atau sering menggunakan LCD I2C 16x2 atau 20x4 mungkin ya, itu sering menemukan masalah seperti display di sini itu tidak muncul padahal upload program yang sudah di program itu yang dipindahkan ke atau ditransfer atau diupload ke Wemos D1 Mini itu udah berjalan dengan baik gitu, nggak ada masalah, cuman di sini nggak display. Nah, di video ini kita akan belajar gimana cara menyelesaikan masalah itu gitu. Nah, untuk, kalian yang sedang buru-buru, silahkan akses kode dan rangkaian yang ada pada link di deskripsi video. Mari kita mulai. Nah, pertama-tama kita fokus pada rangkaian dan wiring. Untuk, di WMS D1 Mini khususnya, kita menggunakan pin D1 dihubungkan ke pin SCL, kemudian, pin D2 dihubungkan ke SDA, terus kemudian, 5 volt ke VCC, terus kemudian ground ke ground gitu ya. Jangan sampai terbalik. Kalau misalkan ini terbalik nanti panas gitu dan nggak bakal display. Dan lama-lama bisa ngerusak ini ya, sistem dari si LCD-nya. Nah, ini rangkaiannya lebih tepat lebih jelasnya. Seperti yang tadi saya bilang, kode dan rangkaian ada pada link di deskripsi video. Nah, setelah itu selesai, kita pergi ke kode. Di sini kodenya ada dua. Pertama itu adalah kode cek. Oke. Di kode cek ini kita akan mencari tahu I2C-nya itu jenisnya itu apa gitu, address-nya itu berapa. Jadi kita harus cari tahu dulu nilai dari address ini, hex-nya ini. Nah, ini kode ini sudah saya lampirkan di link pada deskripsi video, silahkan akses dan nanti tinggal copy paste aja dan jalankan. Nah, kemudian pertama-tama kita harus memilih boardnya dulu. Ini saya sudah menghubungkan USB serial ke laptop dari Wemos. Nah, kemudian kita buka atau ini klik select board, terus pilih ini, dan di sini di bagian boards kita pilih D1R2. Nah, ini yang kita pilih, D1R2 and Mini. Terus ini dua-duanya tersambung, klik OK. Setelah itu selesai, kita upload. Nah, kita tunggu proses uploading, agak makan waktu beberapa saat. Oke, ini sudah proses. Oke, sampai ini selesai, ini proses uploading. Oke, di sini kita fokus ke bagian kita buka serial monitor, dan di sini kalau misalkan masih belum ada, silahkan ini saya tampilkan dulu ya gambaran rangkaiannya sama seperti yang ada di rangkaian. Kita klik reset di sini, klik. Nah, terus nanti di serial monitor bakal muncul. Nah, ini dia. Ini yang kita butuhkan. Phone address 39OX27 gitu. Kita ambil yang ini ya. 0X27 gitu. Ini yang kita ambil. Titik copy, terus kemudian kita pindahkan ke test mode. Nah, karena punya saya ini udah OX27, itu langsung saja dieksekusi kalau misalnya punya kalian pun sama. Tapi kalau misalnya kalian OX-nya nilai ininya bukan 27, silahkan copy paste dari hasil yang di sini ya. Gitu. Kalau misalnya kalian pakai yang OX7 tapi ternyata tipe I2C kalian bukan OX27, itu nggak bakal jalan, dan itu yang menjadi penyebab kenapa si displaynya tidak muncul gitu. Salah satu penyebabnya. Nah, setelah itu selesai, kita kembali pilih board. Terus kita ketik D1R2. Kita pilih ini, ya oke. Terus kemudian kita upload. Oke, ini proses uploading, proses compiling. Makan waktu beberapa saat. Tunggu saja.
atau mungkin akan saya percepat gitu ya. Oke, ini sudah proses uploading. Nah, itu dia. Di bagian sini muncul ya tulisan welcome I2C di project. Nah, itu tandanya berarti ini sudah selesai gitu, sudah tersolve gitu masalah display LCD yang tidak menunjukkan atau menampilkan teks yang udah kita program. Nah, kalau misalkan masalah kalian masih sama gitu ya, masih blank walaupun udah dilakukan eh, pengkodean yang tadi saya bilang, mungkin masalahnya itu ada di sini. Ini kalian silahkan putar ke kiri atau ke kanan. Nah, ini kalau misalkan saya putar ke kiri, kalau misalkan saya putar ke kiri itu jadi tidak nampak ya, kelihatannya tidak nampak ya. Nah, kalau misalkan saya putar ke kanan itu jadi nampak. Nah, mungkin banyak kalian pun seperti itu. Tapi kalau misalkan terlalu kanan itu bakal ada background seperti ini. Dia harus disesuaikan seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Sampai di video selanjutnya. Terima kasih. Dadah.